Halo, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa teman-teman yang ada di rumah, tentunya dengan program kesayangan kita bersama Jendela Inspirasi. Kali ini saya sudah ditemani dengan dua, ya mungkin wajahnya yang sudah tidak asing lagi dilihat di Ya, layar kaca teman-teman ataupun secara live. Ada Bang Langkasani selaku Ketua Founder siap. Alobi Foundation dan Bang Endi Riyadi selaku Manajer Lembaga Konservasi Pusat Penyelamatan Satwa Alobi. Halo, Ya, selamat pagi. halo. Apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. Oke, sehat ya, alhamdulillah. Sehat. Nah, sepanjang ini nih Bang, latar belakang sebenarnya berdirinya Alobi itu bagaimana? Sampai akhirnya Alobi ini ada di Bangka Belitung, Bang Langka. Oke, jadi Alobi itu sebenarnya terbentuk itu di tahun 2013 ya. Oke. 2013 itu kita sebenarnya awal mulanya itu komunitas biasa, komunitas penghobi gitu. Nah, kemudian dari persepsi kita sebenarnya awalnya memelihara satwa itu suatu bentuk kecintaan gitu kan ya. Nah, ternyata karena pada zaman itu dunia konservasi di Indonesia boleh kita bilang masih sangat tabu. Jadi Oke. antara konservasi, penghobi itu kesannya tidak ada perbedaan gitu loh. Sedangkan kalau kita bicara konservasi bahwa satwa liar itu harus berada di alam liar karena memang sesuai dengan fungsinya sebagai pertahanan ekosistem gitu. Nah, kemudian di 2013 itu kita bertransformasi menjadi salah satu pergerakannya adalah konservasi. Konservasi di mana kita membuka call center terkait penyelamatan satwa yang di mana kita merescue satwa-satwa yang memang masuk perkarangan rumah warga, masuk ke rumah warga, tangkapan warga dan sebagainya yang kita rehab di tempat kita seadanya pada saat itu di Pangkal Pinang juga. Kemudian kita kembalikan lagi ke habitatnya. Nah, kemudian kita mengambil langkah program edukasi dan sosialisasi. Mungkin di Pangkal Pinang khususnya termasuk kabupaten juga kita sudah banyak banget kita melakukan sosialisasi edukasi di sekolah-sekolah terkait penyadartahuan generasi kita untuk menjadi generasi konservasi di kemudian hari di masa depan gitu. Oh, berarti memang sudah masif dari Iya. dulu untuk memberitahu kalau Iya. misalnya satwa liar yang memang tugasnya di alam Iya. liar. Baik. Nah, jenis satwa yang dilindungi sebetulnya di Bangka Belitung itu apa aja Bang Endi? Selain buaya. Jadi memang kebetulan Bangka Belitung itu memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa ya. Betul. Di samping tadi ada beberapa satwa yang sudah disebutkan itu salah satunya adalah kukang. Ternyata kukang kita memiliki endemik Bangka. Oke. Jadi itu dari subspesies dan berbeda dari kukang dari daerah lain seperti kukang Sumatera, kukang Jawa itu berbeda dengan kukang yang ada di Bangka. Kita punya spesies sendiri itu pertama. Kemudian ada tarsius atau Tarsius. lokalitinya yang sering kita sebut mentilin. Mentilin. Ya. Ya, nah itu salah satu kekayaan kita juga yang harusnya kita jaga gitu kan. Itu karena satwa endemik yang ada di Bangka Belitung ini. Kemudian ada juga binturong. Binturong. Oh, Ya, kita punya binturong itu sejenis musang ya. Dia sama dengan musang tapi berbeda spesies gitu. Itu juga kita punya endemiknya di Bangka ini. Kemudian ada beberapa lagi ya satwa-satwa kita yang ada di Bangka ini. oke. Nah, untuk kondisi populasi satwa liar sendiri di Bangka Belitung dalam beberapa tahun terakhir itu bagaimana, Bang? Bang Endi. Kalau berbicara populasi memang untuk kajian ilmiah tentang populasi satwa liar di Bangka Belitung ini kita belum pernah ada ya, yang setahu kita ya. Belum ada yang melakukan itu atau yang dipublish yang setahu kita itu seperti itu. Cuma kita nggak tahu ya, mungkin sudah ada yang melakukan begitu. Tapi kalau selama ini kita tahu ya, untuk habitat memang sangat terbatas sekali, terutama kehilangan habitat seperti deforestasi itu sangat masif terjadi di Bangka Belitung ini, khususnya karena aktivitas manusia begitu ya, sehingga menyempit ruang dari satwa liar yang ada di Bangka Belitung atau ikut menyumbangkan angka konflik atau interaksi negatif yang terjadi begitu akibat dari deforestasi habitat yang terjadi di alam. Oh, baik-baik. Berarti sangat mempengaruhi ya, Bang, terhadap populasi satwa liar yang ada di Iya. lingkungan ini. Ya, itu sangat mempengaruhi ya, karena kan habitat adalah tempat tinggal mereka begitu. Betul. Dan habitat merupakan tempat ekosistem yang ada di alam begitu. Mereka di habitat itu terjadi ekosistem yang berjalan begitu kan. Jadi di habitat itu tersedia rumah bagi mereka, kemudian pakan alami mereka tersedia di sana. Ketika itu menyempit atau rusak,
itu akan sangat berpengaruh kepada satwa liar. Yang akhirnya satwa liar akan keluar dari habitatnya, kemudian bertemulah dengan manusia, sehingga terjadilah konflik gitu kan. Yang sangat banyak terjadi itu adalah sekarang konflik buaya ya. Di Bangka Belitung sangat tinggi sekali ya. Salah satu yang tertinggi di dunia sekarang. Oh, Bangka Belitung. Iya. Wow, luar biasa. Nah, untuk tantangan terbesar sendiri yang dihadapi untuk konservasi satwa liar yang ada di Bangka Belitung ini sebetulnya apa, Bang? Oke, jadi kalau kita bicara satwa liar sebenarnya itu tanggung jawab kita bersama ya. Oke. Jadi kita tidak apa istilahnya tidak harus melestarikan mereka itu berharap hanya kepada pemerintah. Jadi kita sendiri sebagai warga Indonesia ya, masyarakat Indonesia itu berkewajiban menjaga kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia kita, bangsa kita seperti itu. Nah, yang kita lihat di Kepulauan Bangka Belitung itu memang dengan kerusakan yang sangat masif di habitat untuk satwa liar itu yang pasti sangat memprihatinkan untuk saat ini gitu loh. Karena grafik kita sendiri terkait rescue misalnya penyelamatan itu semakin kesini grafiknya semakin tinggi. Jadi ini terbukti bahwa satwa liar itu sudah kehilangan habitat ya gitu. Oke. Nah, dan permasalahannya adalah kesadaran masyarakat kita itu masih minim. Itu jadi kita bisa lihat setiap kasus misalnya ada satwa liar yang terdampar masuk ke pemukiman ataupun satwa liar yang butuh pertolongan, itu sedikit sekali action dari masyarakat kita ya. Yang kita lihat mungkin di lapangan selama 11 tahun ini kita tidak melihat siapapun yang membantu istilahnya ketika satwa itu butuh pertolongan. Itu tidak banyak sekali, ada tapi tidak banyak. Itu membuktikan bahwa kesadaran kita itu belum benar-benar tumbuh untuk membantu negara kita dalam penyelamatan satwa liar yang memang butuh pertolongan seperti itu. Jadi yang kita butuhkan adalah saat ini action yang nyata untuk melakukan penyelamatan satwa dari banyak pihak gitu. Kalau tidak, ya semakin menurun populasi, semakin tidak melakukan action, yang kita lihat nanti mungkin kepunahan untuk satwa liar Bangka Belitung gitu. Oke, nah sebenarnya action seperti apa yang diperlukan? Jadi action yang diperlukan itu sebenarnya kita kan tahu sendiri bahwa saat ini banyak sekali kasus-kasus satwa liar yang masuk ke pemukiman. Salah satunya contoh beberapa bulan ini banyak sekali kasus satwa liar atau marin ya, satwa marin yang terdampar seperti lumba-lumba, seperti penyu. Dan itu kita lihat walaupun itu sudah viral di media sosial, tapi tidak ada yang turun ke lokasi untuk menyelamatkannya gitu. Sedangkan kalau tidak diselamatkan, otomatis peluang hidup mereka itu sangat sedikit gitu. Nah, action-action yang seperti itu yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Bangka Belitung. Kalau kita memang sepakat untuk melakukan menyelamatkan atau melestarikan satwa liar Bangka Belitung yang sangat memperhatikan saat ini populasinya gitu. Oke, berarti memang harus ada kesadaran dari dalam diri sebetulnya. Harus ada kesadaran dalam diri dan action. Jadi kita sebenarnya tidak kekurangan yang menyatakan dirinya sebagai pecinta lingkungan ya atau pecinta satwa liar segala macam. Tapi ketika satwa liar butuh pertolongan, tidak ada action dari kita gitu loh. Jadi menurut kita hanya pengakuan dan seremonial saja. Baik. Nah, spesies endemik yang hanya bisa ditemukan di Bangka Belitung sebetulnya apa saja sih Bang Hendy selain Tarsius, ataupun mungkin sebenarnya yang kita tuh punya, cuman kita yang punya, Bang Hendy? Yang paling ikonik sebenarnya ya tadi ya, seperti saya sebutkan tuh ada kukang sama Tarsius ya. Dan Tarsius kita tuh berbeda dengan Tarsius yang ada di Belitung. Oh, itu subspesies lagi, itu sama Tarsius, cuman kita berbeda. Padahal kita satu provinsi, memang 2 pulau, tapi mempunyai Tarsius yang berbeda. Nah itu endemik Belitung punya sendiri, itu Saltator. Kalau kita Bangkanusnya. Jadi memang itu adalah kekayaan kita yang harus kita jaga ya. Kemudian ada kukang Bangkanus, itu kekayaan kita yang luar biasa begitu. Karena cuma Bangka yang punya itu, dan berbeda dengan kukang dengan daerah yang lain-lainnya. Yang membedakan antara Tarsius Bangka sama Tarsius Belitung yang paling bisa mungkin diciri itu apa, Bang? Itu dia ada perbedaan di wajah ya. Okay. Ada sedikit itu kelihatan, itu bakal kelihatan gitu. Dan kalau misalkan kukang juga, mereka kalau di Bangka ini dia lebih ke warnanya lebih ke agak coklat kemerah-merahan gitu ya. Kalau di daerah lain mungkin dia agak putih atau ada garisnya agak berbeda.
Itu ada jelas perbedaan signifikan secara looks itu kelihatan gitu, Oke, untuk baik. kukang dan tarsiusnya. Baik, nah apa sebenarnya langkah-langkah yang diambil Bang untuk melindungi spesies-spesies yang terancam punah ini, Bang Langka? Kalau dari Alobi sendiri kan kita sudah 11 tahun ya. 11 tahun bekerja di konservasi satwa liar di Kepulauan Bangka Belitung. Dan kita bukan hanya bekerja di Bangka Belitung saja. Karena kita, wilayah kerja kita sesuai dengan mandat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu wilayah kerja kita adalah Bangka Belitung dan Sumatera Selatan. Jadi sampai ke daerah Lahat ini itu masih wilayah kerja kita. Nah, kenapa satwa kita banyak spesies yang bukan spesies yang ada di Bangka populasinya? Karena tadi kita wilayah kerja kita sampai dengan Sumatera Selatan ya, Bangka Belitung dan Sumatera Selatan. Saat ini kita ada kayak beruang misalnya atau jenis gibbonnya kayak owa, siamang kayak gitu. Dan juga ada burung kakak tua, merak segala macam itu populasinya memang tidak berada di Kepulauan Bangka Belitung karena tadi wilayah kerja kita Babel dan Sumsel. Jadi ketika di sini sudah sehat, kita akan mentranslokasi satwa tersebut ke pihak BKZA Sumsel ataupun teman-teman NGO yang ada di Sumatera untuk dilakukan pelepas liaran. Kita untuk penampungan atau perawatan sementara. Nah, terkait untuk satwa liar Bangka Belitung itu kita pasti menjadi fokus atau priority untuk Alobi sendiri. Salah satunya kita otomatis kita tahu sendiri rescue salah satu program utama kita. Karena tadi tidak ada yang terjun langsung rescue, karena ini butuh perizinan segala macam. Jadi kita melakukan rescue, kemudian kita translokasikan ke pusat penyelamatan satwa kita untuk rehabilitasi fisik dan insting liarnya. Nah, ketika mereka sudah siap secara fisik dan insting liar, ini berikutnya kita akan menghabituasi mereka di zona pelepas liaran. Barulah kita lakukan pelepas liaran, kemudian monitoring. Nah, harapannya satwa-satwa kita yang udah kita kembalikan ke habitat tadi, jadi 11 tahun ini kita udah mengembalikan 8.300 ekor sekian ya satwa liar berbagai macam jenis ke habitatnya. Nah, ketika kita sudah kembalikan itu, peran utamanya adalah masyarakat di sekitar area pelepas liaran gitu. Karena belum tentu satwa yang kita lepas liarkan ke kawasan itu, dia akan menetap di kawasan itu untuk istilahnya menjadi rumah mereka. Terkadang karena saking lama dipelihara owner sebelumnya atau belum konkretnya proses rehabilitasi sehingga ini akan menjadi mereka masuk ke pemukiman sekitar area pelepas liaran. Nah, inilah peran penting dari masyarakat seputaran lokasi pelepas liaran. Ketika satwa itu mereka bisa melapor ke kita atau mereka melakukan sesuatu untuk menghalangi mereka keluar dari zona yang aman di kawasan tersebut gitu loh. Kemudian program kita itu campaign sudah pasti ya, campaign kita selalu melakukan edukasi sosialisasi ke masyarakat khususnya generasi muda karena kita balik lagi bahwa sebenarnya dunia konservasi di Indonesia itu masih tabu gitu loh, sehingga kesadaran masyarakat belum begitu muncul. Tapi dengan pengetahuan mereka terkait konservasi, wawasan konservasi, ini akan menyadarkan masyarakat untuk berperan aktif menjaga kelestarian satwa liar yang ada di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung. Nah, untuk daerah pelepasan liarnya sendiri, Bang, apakah memang ada syarat-syarat tertentu untuk daerah pelepasan liar? Iya pasti. Jadi sebelum ini kita ada beberapa lokasi, ada 5 ya, ada 5 dulunya. Jadi salah satunya adalah Mangkol, kemudian Bukit Nenek yang ada di Permisan, kemudian Mangrove Munjang, Hutan Pelawan dan Menumbing. Nah, pada saat ini yang benar-benar terjaga habitatnya menurut kita prospek untuk lokasi pelepas liaran itu adalah Menumbing. Karena dari kelima tempat tadi? Dari antara 5 tempat tadi. Misalnya kayak Mangrove Munjang itu sebenarnya sangat bagus juga, tapi itu untuk satwanya tidak banyak spesiesnya. Itu paling bisa kita pakai untuk elang, ular, mungkin sebagian monyet kali ya yang di sana. Nah, kalau untuk Menumbing sendiri, mereka itu menurut kita walaupun di kaki bukit Gunung Menumbing itu sendiri masih ada kerusakan, tapi di bagian tengahnya itu hutan yang benar-benar sangat istilahnya prospek untuk lokasi pelepas liaran gitu. Apalagi jalur masuknya cuma satu kan untuk Menumbing dan itu dijaga. Dan mereka sekarang punya pamhut yang benar-benar menjaga gitu. Nah, kalau bedanya dengan Mangkol itu sebenarnya hutan yang sangat baik sekali untuk habitat satwa. Cuma sekarang ini karena Mangkol sendiri dikelilingi 11 desa, sehingga teman-teman di sana menjaganya itu sangat sulit gitu loh. Karena pintu masuknya mungkin bisa lebih dari 50 pintu masuk, sehingga
ini menjadi ancaman ketika masyarakat masuk ke dalam. Nah, saat ini kita terfokuskan pelepas liaran di kawasan Menumbing gitu. Bahkan dari kelima tempat tadi tidak semua tempat cocok untuk semua satwa ternyata. Iya, benar sekali. Kayak di Menumbing juga itu tidak cocok untuk elang laut misalkan ya. Karena elang laut lebih cocok dilepas liarkan di pesisir pantai gitu. Baik. Nah, efek perubahan iklim sendiri Bang Endi, seperti kita tahu sekarang climate change sudah tidak bisa ditebak lagi. Bagaimana Bang terhadap satwa-satwa liar ini? Ya, semua tentu saling berkaitan ya antara dengan climate change yang kita rasakan sekarang ini, perubahan suhu yang sangat drastis begitu kan. Suhu sekarang lebih panas, kita merasakan itu gitu. Berbeda dengan suhu sewaktu kita masih kecil dulu kan, itu cuacanya sangat berbeda sekali begitu. Itu kan akibat dari kerusakan hutan atau habitat yang terjadi di alam begitu kan. Itu salah satu penyumbang climate change gitu. Dan berpengaruhnya terhadap satwa, karena satwa mempunyai peran penting untuk menjaga hutan. Ya, peran satwa itu adalah menjalankan ekosistem yang ada di habitat. Mereka mempunyai peran sangat penting untuk, misalnya mereka ketika makan buah apapun itu bakal meninggalkan biji yang menjadi tumbuhan baru atau pohon baru. Begitu pentingnya fungsi mereka di hutan. Itulah sebabnya kenapa kita harus menjaga satwa liar di alam, karena mereka berpengaruh terhadap eksistensi habitat atau hutan yang ada di satu area begitu. Ketika itu terjadi, ketika hutannya terjaga, maka akan menjaga bumi ini begitu. Makanya kita harus menjaga itu semua. Karena climate change yang kita rasakan ya akibat dari ulah manusia juga. Yang artinya banyak kerusakan yang terjadi, alam yang rusak begitu kan. Termasuk dengan satwa liar yang populasinya menurun akibat dari penangkapan misalnya, terus perburuan misalnya, akibat dari kehilangan habitat misalnya. Itu sangat berpengaruh sekali dan berkaitan sekali semuanya. Makanya peran satwa liar di alam itu harus dijaga. Jangan pernah pelihara satwa liar, jangan pernah ditangkap, apalagi diburu ataupun dibunuh gitu. Karena sebenarnya mereka garda terdepan penjaga hutan, dan hutan adalah untuk kita juga, untuk manusia yang ada di bumi. Ketika itu udah hilang ya, kita yang merasakan dampaknya sekarang ini, seperti climate change dan segala macam yang terjadi sekarang gitu. Betul. Nah, sebenarnya penyumbang terbesar kerusakan yang terjadi karena satwa-satwa ini nih apa? Entah karena mungkin climate change salah satunya, hal yang paling pasti, ataupun penangkapan. Selain itu, apakah ada sebenarnya hal-hal yang lain yang bikin sampai akhirnya satwa-satwa ini menjadi berkurang populasinya, Bang? Kalau di Bangka Belitung, yang kita tahu selama ini, dengan pengalaman kita 11 tahun ini, adalah karena kerusakan habitat. Atau deforestasi atau penyempitan habitat. Kita tahu bahwa Bangka Belitung itu pulaunya sangat kecil, tetapi kita punya satu permasalahan, yaitu pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal itu pastinya mereka menyasar ke hutan-hutan atau habitat begitu kan. Mereka merusak tanpa ada upaya untuk membuat itu menjadi baik lagi begitu. Sehingga meninggalkan lahan-lahan yang sekarat begitu. Dan itu ketika itu sudah sekarat, ya itu otomatis itu nggak bisa ditinggalin dengan makhluk apapun. Betul, dan bisa tidak terpakai lagi ya. Ya, dan makhluk apapun itu bakal lari dari habitat itu. Dan ekosistem nggak akan berjalan. Dan tidak menjadi seimbang. Sehingga terjadi bencana buat kita, kembali kita gitu. Dan itu yang dua sisi yang kita rasakan sekarang. Karena pengalaman kita selama 11 tahun ini ya, satu-satunya penyebab terbesar kenapa satwa liar berkonflik di masyarakat itu sangat tinggi sekali di Bangka Belitung ya karena akibat kerusakan habitat yang terjadi. Wow, ya baik. Nah, Bang Langkah sendiri, tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya konservasi ini sebetulnya apa? Tapi tahan dulu karena kita ada yang mau lewat. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, tetap bersama kami di Jendela Inspirasi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Jendela Inspirasi. Baik, melanjut yang tadi Bang, tantangan terbesar sebetulnya yang dihadapi untuk dalam upaya konservasi satwa liar yang ada di Bangka Belitung selain ya mungkin kurangnya action ataupun climate change atau selain itu sebetulnya apa Bang? Oke, jadi sebenarnya
konservasi itu ujung tanduknya menurut kita sih ada di kesadaran ya, kesadaran masyarakat, kesadaran kita semua gitu. Karena pentingnya kesadaran untuk konservasi atau pelestarian satwa liar Indonesia ataupun khususnya Bangka Belitung ya. Yap. Pertama kali kita harus memunculkan rasa apa ya, rasa mencintai atau menyayangi satwa-satwa liar yang udah dititipkan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua. Itu yang pertama, karena yang kita lihat pada saat ini masih banyak pelaku-pelaku perburuan yang melakukan perburuan secara masif atau eksploitasi ya. Bisa kita lihat kadang-kadang kita lihat orang berburu tupai itu bisa setengah mobil pickup itu dengan alasan hama gitu. Kemudian berburu monyet itu bisa beberapa koloni. Kita punya beberapa video yang misalnya orang berburu monyet itu bisa istilahnya lebih dari 30-an ekor gitu loh. Itu dilakukan mungkin bisa setiap hari. Sehingga ini akan menjadi dampak yang luar biasa untuk populasi satwa liar yang ada di Bangka Belitung gitu. Nah, maka tadi kita bilang kesadaran adalah puncak dari keberhasilan konservasi untuk di Bangka Belitung. Nah, yang kita munculkan itu rasa kasih sayang kita terhadap satwa liar yang memang mereka harus berada di alam liar kita sesuai dengan fungsi mereka untuk mempertahankan ekosistem. Sering kita bilang kalau zaman dulunya itu Bangka Belitung itu seperti surganya untuk satwa liar karena perburuannya belum masif. Kemudian alat-alat untuk melakukan perburuan itu juga belum modern seperti saat ini gitu loh. Mungkin saat dulu orang masih pakai ketapel, masih pakai senapang yang pakai pompa gitu. Sekarang kan udah senapang gas yang begitu canggih yang bisa membunuh dengan gampangnya untuk satwa liar. Nah, kalau semua orang bermindset bahwa perburuan itu hal yang biasa, ini akan menjadi istilahnya perilaku yang terus-menerus ke generasi kita berikutnya. Maka ini harus generasi ini harus dipotong supaya ini tidak menular ke generasi kita berikutnya gitu loh. Karena untuk memotong itu tadi dengan bentuk penyadaran masyarakat melalui sosialisasi edukasi, melalui campaign kita gitu. Kita harus sadar dulunya Bangka Belitung itu satwa liarnya banyak. Misal kita ke pantai, kita bisa lihat kepiting itu di mana-mana. Kayak kepiting batu itu nggak dipakai lagi karena saking banyak kepiting rejung gitu loh. Kemudian kita bisa lihat kecapung-kecapung di mana-mana. Masih ingat nggak belalang, kupu-kupu gitu loh. Kemudian kayak kelelawar yang gede itu kita bisa lihat di depan rumah dari jam 5 sore sampai jam 11 malam itu jumlahnya ratusan ribu nggak habis-habis. Kemana mereka sekarang gitu loh? Padahal ini satwa liar yang jenisnya populasinya memang benar berlimpah di Kepulauan Bangka Belitung. Tapi saat ini mereka udah hilang gitu. Apalagi yang memang spesies satwa yang zaman dulunya udah sedikit. Nah, yang banyak segitu banyak juga sekarang udah hilang. Berapa asiknya kita zaman dulu melihat kelelawar yang terbang dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Nah, bukti kerusakan itu saat ini generasi kita untuk kita aja saat ini apalagi cucu kita udah nggak bisa melihat mereka lagi gitu loh. Jadi sangat sayang sekali. Nah, selain kesadaran tadi adalah action gitu, action. Jadi banyak orang mengaku saya adalah orang konservasi, saya orang lingkungan gitu loh. Tapi ketika satwa-satwa butuh pertolongan, actionnya tidak dilakukan gitu loh. Nah, yang saat ini paling terpenting kita tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak pengakuan, tapi langsung terjun melakukan action untuk melakukan penyelamatan gitu. Nah, untuk Alobi sendiri kita membuka ruang kepada seluruh masyarakat misalnya ataupun akademisi untuk terjun bersama-sama melakukan action gitu. Action ya, ini bukan seremonial, bukan hanya pembicaraan pengakuan, tapi action untuk melakukan penyelamatan. Kita buka lebar sana untuk program volunteer gitu loh. Untuk teman-teman yang tertarik yang memang mendedikasikan dirinya sebagai konservasi, silakan datang ke kita, bisa bergabung sama kita, dan ketika rescue, rehabilitasi, pelepas liaran itu kita akan lakukan bersama gitu loh. Karena yang Alobi lakukan saat ini sebenarnya satwa-satwa kita itu bukan satwanya Alobi gitu loh. Tapi satwanya negara kita, satwanya bangsa Indonesia, berarti milik seluruh masyarakat Indonesia, bukan pemerintah aja gitu loh. Betul. Jadi kita punya kewajiban untuk menjaga mereka gitu. Betul sekali. Nah, Bang Endi tadi sempat dinotis jumlah kasus konflik antara manusia dan hewan satwa liar terutama Bangka Belitung menempati posisi pertama di dunia bahkan.
Ya, itu untuk jenis buaya ya. Jenis buaya. Karena kita tahu kita banyak sekali kasus interaksi negatif ya antara buaya dengan manusia begitu kan. Jadi kita kemarin kita sudah berkomunikasi atau sekarang bekerjasama dengan salah satu peneliti buaya dunia. Oke. Itu Dr. Brandon Sidelau. Dia sekarang dia mempunyai semacam bank data untuk crop attack di seluruh dunia. Jadi dia memang mengumpulkan angka konflik, kemudian dia udah berkeliling dunia untuk melakukan riset itu gitu. Dan sekarang dia adalah pengajar di salah satu di Universitas Charles Darwin di Australia. Dan dia mempunyai akses data itu namanya Worldwide Frog Bite Attack. Jadi itu bisa diakses, kita bisa lihat jumlah kasus, dan ternyata jumlah serangan buaya porosus yang ada di seluruh dunia itu tertinggi itu di Indonesia. Dengan dari tahun 2020 tahun 2000 sampai 2023 ini jumlah serangannya itu ada 733 serangan, dan itu terbesar di dunia. Dan di Indonesia sendiri provinsi-provinsi yang paling banyak menyumbang angka konflik adalah yang pertama Provinsi Riau. Oke. Itu yang pertama. Ini berdasarkan data dari Crop Bite tadi ya. Itu yang pertama Provinsi Riau, kemudian disusul dengan Provinsi NTT. Dan yang ketiga adalah Provinsi Bangka Belitung. Nah itu 3 provinsi ini yang penyumbang angka terbanyak di Indonesia jumlah serangan buaya muara begitu. Dan angkanya nggak jauh beda begitu. Bertiga provinsi ini angkanya nggak jauh beda dan diikuti dengan provinsi-provinsi yang lain gitu. Jenis buayanya ketiga provinsi ini sama atau Bangka Belitung menjadi salah satu buaya yang paling ganas? Kalau yang di Bangka Belitung kita nggak tahu, tapi kalau yang jelas di Bangka itu memang selama ini yang kita tahu itu jenisnya cuma satu, porosus, yaitu buaya muara yang kebetulan memang buaya paling mempunyai karakter paling agresif di antara jenis buaya-buaya yang ada di dunia begitu. Itulah sebabnya kenapa angka konfliknya sangat tinggi begitu. Dan kita adalah penyumbang tertinggi nomor 3 se-Indonesia, dan Indonesia adalah penyumbang angka pertama tertinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa kita Bangka Belitung salah satu penyumbang angka tertinggi untuk serangan buaya begitu kan di dunia malah. Betul. Gitu. Nah sebetulnya apakah buaya ini saja yang menjadi satwa berkonflik antara manusia, atau sebenarnya satwa-satwa yang lain pun berkonflik juga, cuman kurang terdengar atau bagaimana? Ya, jadi kalau jenis buaya memang kita selalu merecord ya semua catatan apapun itu kejadiannya begitu. Sebenarnya kan yang di Bangka Belitung bukan hanya buaya yang menjadi concern kita, karena semua satwa itu mengalami masalah yang sama, yaitu kerusakan habitat. Kita setiap hari menerima laporan kukang, tarsius kan, terus satwa-satwa yang lain juga yang perlu direscue, dan termasuk buaya. Tetapi di kasus buaya adalah yang menariknya adalah ketika satwa yang terjadi konflik itu seperti kukang atau tarsius itu mereka menjadi korban. Tetapi kalau buaya itu korbannya di kedua belah pihak begitu, satwanya dan manusianya. Itu yang kita sayangkan gitu. Yang seharusnya yang namanya konflik itu harusnya zero, nggak pernah ada begitu kan. Apalagi sampai korban manusia. Kita nggak pernah mau ada korban manusia yang meninggal gitu kan. Tapi kenyataannya di Bangka Belitung itu angka korban meninggal akibat serangan buaya sangat tinggi sekali. Dan itu adalah masyarakat kita gitu. Nah, makanya kita perlu upaya-upaya atau langkah untuk menghentikan laju angka interaksi negatif antara buaya dengan manusia ini. Karena korbannya ya manusia. Manusia yang menjadi korban gitu. Luka-lukanya banyak gitu kan. Yang meninggal dunia udah banyak sekali sekarang gitu. Dan kita terkesan sepertinya nggak melakukan apa-apa untuk itu gitu. Kita nggak ada langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan kasus itu. Ya, makanya kita juga menyuruhkan kepada seluruh stakeholder yang ada, termasuk pemerintah, kita harus mencari solusi untuk permasalahan ini gitu. Karena ini dampaknya udah luar biasa, karena korbannya adalah manusia dan masyarakat Bangka Belitung itu sendiri. Betul, baik. Nah untuk organisasi Alobi sendiri Bang, atau Alobi ini sendiri sebetulnya bekerja samakah dengan lembaga-lembaga lain? Tentu kolaborasi itu tetap ada tentu. Nah untuk menjaga satwa liar ini sebetulnya stakeholdernya mana aja selain pemerintah? Oke, jadi kalau kita yang pastinya sekarang kan lembaga konservasi. Jadi kalau kita bicara nasional, kita adalah subnasionalnya, bagian dari pemerintahan yang membantu pemerintah dalam penyelamatan satwa liar yang dilindungi khususnya ya. Nah, kita saat ini bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui UPT BKZA Sumsel gitu. Dan ada beberapa stakeholder. Jadi kita kan seperti pembangunan pusat penyelamatan satwa itu kita bekerjasama dengan PT Timah juga. Kemudian rencana
di akhir tahun ini Albi akan membuka center atau pusat penyelamatan satwa khusus untuk endemik Bangka, yaitu tarsius dan kukang khususnya ya untuk saat ini. Itu berada di Desa Kace ya, Kabupaten Bangka. Desa Kace rencana di akhir tahun ini kita akan membangun satu pusat penyelamatan satwa Bangka Belitung, endemik Bangka Belitung, kukang dan tarsius. Ya kita butuh banget stakeholder ya yang mendukung atau berkolaborasi, bekerja bersama untuk menyelamatkan, kalau kita bicara yang tersisa gitu, satwa liar yang tersisa di Kepulauan Bangka Belitung, sehingga ini akan menjadi istilahnya pengawetan spesies kita, sehingga nanti bisa memulihkan populasi di masa mendatang gitu loh. Betul sekali. Baik. Nah, Bang Endi sendiri, Ya. sebenarnya program rehabilitasi satwa ini yang sakit ataupun yang terluka di Bangka Belitung itu seperti apa, Bang? Ya, kita mempunyai center ya, pusat penyelamatan satwa itu mempunyai beberapa fasilitas. Dan itu satu-satunya yang ada di Bangka Belitung ini ya. Dan setiap satwa yang kita rescue kita bawa ke sana untuk direhabilitasi. Ketika ada yang terluka kita obatin lukanya gitu kan. Karena kita juga ada dokter hewan yang untuk melakukan kegiatan medisnya juga untuk memulihkan luka-luka secara fisik. Kemudian kita juga melatih atau mengembalikan insting liarnya sehingga mereka siap untuk dilepas liarkan kembali. Gitu. Kita mempunyai fasilitas itu, fasilitas kandang rehab, kemudian fasilitas lainnya klinik gitu kan. Dan itu semua satwa yang kita rescue ya kita tempatkan di pusat penyelamatan satwa kita yang ada di Kampung Reklamasi Timah Air Jangkang di Merawang. Oh, baik. Nah, tadi hewan-hewan yang sakit otomatis biasanya pasti menjadi Albi sendiri pasti akan menjadi salah satu orang yang garda terdepan lah bisa dikatakan untuk penyelamatan satwa liar ini, dan bisa dikatakan pekerjaan ini lumayan beresiko karena bertemu dengan hewan-hewan liar dan pasti harus ada taktik segala macam. Nah, bagaimana sih cara pencegahan untuk penyakit penyebaran antara mungkin bisa saja dari manusia yang ke hewan ataupun dari hewan ke manusia, Bang Langka? Ya. Oke, jadi yang pasti kan itu kita bicara zoonosis ya. Zoonosis yang kita bisa menularkan ke satwa liar ataupun satwa liar menularkan ke kita. Nah, makanya di pusat penyelamatan satwa kita itu, center kita tidak pertama orang yang berkunjung itu sangat terbatas. Jadi akademisi misalnya atau penelitian atau memang diprioritaskan untuk bisa berkunjung gitu loh. Karena tadi kita mengurangi interaksi antara manusia dengan satwa liarnya. Nah, untuk animal keeper kita sendiri yang memang setiap harinya istilahnya berinteraksi dengan mereka. Nah, kita menjalani beberapa SOP yang pastinya. SOP yang seperti baju yang memang istilahnya dapat digantikan satu hari APD-nya gitu. Kemudian kayak glove, masker itu sangat wajib karena apalagi kita saat ini ada perawatan primata ya seperti owa, siamang segala macam, sehingga ini lebih rentan tertular gitu. Baik dari mereka ataupun kita dari ke merekanya gitu. Ya kita harus menjaga, benar-benar harus mengikuti SOP yang berlaku terkait perawatan satwanya. Baik. Bang Endi sendiri sebenarnya ancaman utama terbesar dari satwa liar ini apa? Ancaman terbesar ya manusia. Ya. Sebetulnya? Ya, satwa liar ya ancamannya kita. Karena padahal perspektif terbaliknya manusia menganggap satwa liar adalah ancaman. Ya makanya karena kan kasus-kasus terjadi misalnya kerusakan habitat pun terjadi akibat ulah manusia juga kan. Ya itu ya sebenarnya ya kita adalah aktor utama sebenarnya dalam kasus ini. Kasus menurunnya populasi gitu kan. Karena manusia yang melakukan aktivitas di habitat satwa. Sehingga habitatnya mengalami deforestasi. Kemudian manusia yang melakukan perburuan. Gitu kan? Ataupun satwa banyak kan sekarang yang dijual gitu kan. Ya itu semuanya manusia. Jadi makanya tadi Bang Langka bilang proses penyadaran itu sangat penting sekali untuk manusia, untuk kita. Karena ketika orang pengetahuan semakin meningkat, kesadaran semakin tinggi, maka ini kan nggak akan terjadi lagi. Begitu. Dan kita akan saling menjaga. Gitu. Baik, betul. Ternyata ada sedikit kekeliruan dalam berpikir ya. Manusia menganggap kalau satwa adalah ancaman utamanya. Padahal ternyata manusia sendiri yang menjadi ancaman utamanya. Kalau menurut kita begitu ya. Termasuk dengan serangan buaya yang terjadi. Ya betul, wah teman-teman, perbincangan ini semakin seru tentunya. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Inspirasi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam Jendela Inspirasi. Baik, sebetulnya Bang, seberapa efektif sih dari konservasi yang ada ini untuk penyelamatan dari satwa-satwa liar ini? Kalau misalnya diukur persentasinya, berapa persen? Kalau diukur presentasinya, ceritanya nih ya. Yap. Jadi ceritanya kalau zaman dulunya ketika orang melihat satwa liar misalnya butuh pertolongan, butuh di-rescue atau penyelamatan, mungkin mereka lebih cenderung ke pembinasaan atau pembunuhan ya, dipukul atau di apa, karena mereka menganggap itu berbahaya gitu ya, menjadi ancaman untuk masyarakat. Tapi setelah yang kita lakukan selama 11 tahun ini mungkin menambah wawasan atau pengetahuan terhadap masyarakat, satwa liar itu harus dilakukan seperti ini gitu loh. Harus dilakukan rescue yang baik, penyelamatan, pelepas liaran atau mempertahankan mereka di alam liar gitu. Sehingga sedikit demi sedikit ini bisa membrainwash atau merubah pikiran masyarakat kita, menambah wawasannya, sehingga sekarang ini kita rasa kesadaran masyarakat tuh terus meningkat sehubung dengan banyaknya call center yang masuk ke lobby dari masyarakat gitu. Kayak seperti tadi kita barusan pagi ini ditelepon bahwa ada satu ekor katanya kayak musang jatuh dari dek masuk ke dalam kamar, mereka tutup kamarnya, dan saat ini musangnya masih ada di dalam situ gitu loh. Berarti kesadaran mereka kan sudah mulai muncul. Kemudian di media sosial, kalau zaman dulunya orang jual-jual satwa liar itu sangat bebasnya di media sosial, di Facebook, di forum-forum, di segala macam. Dan saat ini berkurang. Dan ketika mereka menjual satwa liar yang dilindungi, ini yang komen justru masyarakat kita, itu dilindungi, kamu nggak boleh, itu pelestarian dan segala macam. Jadi tingkat kesadarannya alhamdulillah mungkin udah semakin meningkat gitu loh. Jadi kalau untuk persen-persennya kita nggak tahu, tapi masih aja ada oknum yang sebagai perusak, tapi masih untuk oknum yang masyarakat yang udah menjadi istilahnya berpikir tentang wawasan lingkungan atau konservasinya, ini sudah sangat tinggi sekali. Itu yang kita harapkan gitu. Baik, dan semoga ini akan terus meningkat tentunya. Amin. Nah, Bang Endi sendiri, upaya yang dilakukan untuk merehabilitasi ataupun melepas liar satwa liar ini hasil penyitaan ataupun hasil dari perdagangan ilegal itu bagaimana? Ya, tentunya prosesnya sangat panjang sekali ya, dan berbeda-beda setiap kasus begitu kan. Ada memang satwanya memang yang sudah lama dipelihara misalnya kan. Nah, itu tentunya butuh effort yang luar biasa lagi untuk melatih mereka atau mengembalikan cing liarnya begitu. Ada memang ketika direscue dia udah mengalami luka yang sangat parah gitu kan, sehingga harus misalnya ada contoh dulu kukangnya tangannya udah hancur gitu, harus diamputasi begitu kan. Kemudian ada kendala kita juga, ada beberapa jenis satwa misalnya seperti elang ataupun misalnya kan kayak beruang madu. Itu ketika mereka sudah jinak, itu untuk mengembalikan instingnya sangat susah sekali karena memang karakter mereka seperti itu. Oh, berarti waktu yang dipakai pun lumayan lama. Lumayan lama dan berbeda-beda setiap kasus dan setiap jenis satwanya. Ada yang memang ketika datang yang satwanya masih fresh gitu kan, sehingga kita bisa langsung melakukan pelepas liaran atau mengembalikan mereka ke habitatnya. Biasanya berapa lama Bang untuk pengembalian insting itu sendiri? Tergantung, kita nggak bisa memperkirakan, tergantung dengan kondisi yang kita lihat di satwa itu sendiri ya. Kita ada beberapa penilaian untuk itu. Cara melihat insting liarnya kita ada beberapa kriteria begitu, dan itu berbeda setiap kasus dan setiap satwanya berbeda sekali gitu. Nggak bisa kita dipatok berapa lama gitu, karena itu sangat berbeda sekali. Tapi tadi seperti saya sebutkan, memang ada beberapa kasus yang memang satwanya ketika datang itu masih fresh, dia masih liar banget dan masih sehat, dan kadang-kadang kita langsung melakukan perilisan saat itu juga. Karena kita kan goal setting alobi adalah bagaimana caranya satwa itu bisa dikembalikan ke rumah mereka secepat mungkin gitu. Seminimal mungkin waktu yang bisa kita jadi kita bisa mengembalikan mereka secepatnya di hutan. Jadi bisa dikatakan sebetulnya alobi seperti rumah sakit ya? Ya, kita melakukan semua upaya untuk mereka siap untuk dilepas liarkan itu ya. Jadi apapun kondisinya, termasuk insting ataupun fisik, kita harus pulihkan semua sehingga mereka siap dan bisa survive sehingga melanjutkan peran mereka di alam yang sangat penting untuk ekosistem di habitat. Gitu. Betul. Nah, dari tadi kita menotis masyarakat lokal, harus ada action, harus paham, harus ini, harus itu. Nah, sebetulnya seberapa penting sebetulnya peran dari masyarakat lokal sendiri untuk pelestarian satwa liar itu, Bang? Sebenarnya ujung tombaknya masyarakat ya. Ujung tombaknya justru masyarakat kita gitu loh. Seperti kita ini sebenarnya hanya sebatas penanganan kasus saja, penyelesaian kasus. Misalkan kasus satwa liar terdampar, satwa liar masuk pemukiman masyarakat, termasuk trade illegalnya.
Jadi kita juga menekankan kepada aparat penegak hukum khususnya BKSDA, Gakum KLHK dan kepolisian untuk melakukan penegakan hukum yang benar-benar teruji terkait satwa liar itu, karena masih banyak juga, kita tidak menutup kemungkinan masih banyak juga kasus-kasus satwa liar yang masih bergentayangan di dunia maya gitu, pemeliharaan, jual belinya segala macam, termasuk di Pulau Bangka Belitung itu masih banyak banget akun-akun yang masih melakukan jual beli satwa liar yang dilindungi gitu loh. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 itu, kalau kita berbicara bahwa misalnya nih seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 pasal 21 ayat 1 dan 2, pasal 33 ayat 3 itu menjelaskan bahwa barang siapa menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan satwa liar yang dilindungi diancam hukuman pidana penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah gitu. Jadi secara regulasinya memang perlindungan hukum terhadap satwa liar itu sudah begitu konkret, dan ini sudah direvisi, udah mau direvisi. Jadi mungkin ini lebih oke lagi untuk kedepannya terkait berapa kurungan penjara dan beberapa denda yang harus diterima pada pelaku-pelaku yang memang melakukan tadi penangkapan, jual beli, pemelihara segala macam terkait satwa liar yang dilindungi gitu. Baik, wow. Bang Endi, bagaimana sebetulnya masyarakat dapat melaporkan perburuan atau perdagangan liar, satwa liar yang ada di Bangka Belitung sendiri? Ya, untuk melaporkan kejadian atau kasus satwa liar ya bisa menghubungi Alobi ya. Kita mempunyai call center juga di platform kita seperti Instagram ataupun YouTube ataupun di mana-mana itu bisa dicari. Jadi kita juga punya website, bisa diakses untuk mencari nomor-nomor yang bisa dihubungi begitu kan. Kemudian juga bisa menghubungi BKSDA Sumsel atau BKSDA Resor Bangka yang ada di Bangka Belitung ini. Jadi sebenarnya kan kita satu kesatuan dengan BKSDA Sumsel karena kita bermitra dengan BKSDA untuk melakukan kegiatan ini gitu. Tujuan kita melalui UPT mereka. Jadi bisa melakukan pelaporan itu kepada BKSDA Sumsel atau BKSDA Resor Bangka ataupun ke Alobi langsung itu bisa. Oh bisa, Ya. baik, semua platform terbuka, Instagram Ya, ada, ya. YouTube. Semua bisa diakses website. dan bisa dicari nomor call centernya bisa. Baik, nah sebetulnya ada nggak sih program relawan yang tersedia untuk masyarakat selain yang tadi sudah disebutkan, kalau sebenarnya Alobi terbuka luas untuk siapapun yang ingin belajar dan ikut serta, yang tidak hanya sekedar seremonialnya saja, yang memang ingin terlibat dalam konservasi satwa liar ini, ataukah memang ada hiring khusus atau siapa saja sebenarnya datang kapan saja bisa? Ya, jadi kalau untuk Alobi sendiri kita terbuka untuk teman-teman mau akademisi, mau masyarakat untuk menjadi bagian dari kerjaan konservasi melalui Alobi Foundation gitu. Ya, kita benar lagi membuka terkait program itu, namanya volunteer program itu. Jadi bisa langsung datang ke Alobi, mendaftarkan diri untuk menjadi relawan konservasi gitu loh. Baik, apakah ada qualified tertentu, harus ini, harus itu, atau Yang bagaimana? pertama harus ganteng ya. Enggak, jadi kita enggak ada hal-hal yang harus itu. Yang penting memiliki semangat atau jiwa yang benar-benar pengabdian terhadap lingkungan ataupun konservasi. Ya. Betul, berarti tidak yang harus dia sudah paham. Kualifikasinya nggak perlu kualifikasi apapun gitu. Yang penting mau gabung aja dan mau bekerja sama kayak kita gitu. Betul. Nah, apa saja sebetulnya program pendidikan atau penyuluhan yang terkait konservasi satwa liar untuk masyarakat? Seperti tadi lewat campaign sosial media itu pasti datang ke sekolah-sekolah juga itu pasti. Selain itu apa sebetulnya yang benar-benar menjadi goals utama yang disampaikan selain untuk menjaga lingkungan atau habitat dan satwa-satwa liar ini, apa sebetulnya, Bang? Saat ini kan karena kita memang SDM kita tidak begitu banyak ya. Jadi Alobi itu lebih campaign saat ini di media sosial ya, terkait penyelamatan, pelestarian dan segala macam lah terkait konservasi satwa liar gitu, melalui media sosial kita, Instagram, Facebook, TikTok dan segala macam. Karena saat ini kan kita tahu sendiri algoritma terkait konservasi, penangkapan, perburuan itu jauh banget bedanya. Karena misalnya perburuan, penangkapan satwa liar itu lebih mendominasi di dunia maya kita gitu loh. Betul. Sehingga ini sangat berbahaya, masyarakat atau generasi berikutnya menerima konsep konservasinya, melihat mereka yang di dunia maya itu bagaimana cara penangkapan, bagaimana cara berburu, segala macam. Jadi ini sangat disayangkan sekali. Jadi algoritma yang harusnya diterima masyarakat seperti
satwa liar tuh harus seperti ini gitu loh, Yap. dipertahankan di Di alam. habitatnya dan segala macam. Nah, ini sangat jauh algoritmanya saat ini gitu loh. Nah, kita teman-teman mungkin teman-teman akademisi, teman-teman konservasi itu kita harus berjuang lebih tinggi algoritmanya dibanding apa istilahnya konten-konten yang Cara-cara. menjerumuskan pemikiran generasi kita berikutnya terkait satwa liar gitu. Baik. Untuk sosialisasinya kita juga kadang-kadang membuka sosialisasi misalnya anak-anak sekolah ya, tapi kita batasi saat ini gitu loh, batasi karena otomatis satwa liar kita itu harus tidak berinteraksi dengan manusia gitu. Baik, wow itu dia ternyata teman-teman sangat seru pembahasan kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Inspirasi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam Jendela Inspirasi. Baik, Bapak lanjut yang tadi. Sebetulnya kalau aku pernah baca salah satu artikel yang menyebutkan bahwa hewan, terutama buaya kita itu bergantung sekali dengan handphone kita. Jadi ada phone versus buaya. Nah itu tuh sebetulnya bagaimana dan apa itu sebetulnya? Bang Langka, Bang Endi? Bang Endi aja. Ya, jadi memang sekarang kita mengangkat isu tentang terkait dengan konflik yang ada terjadi ya antara buaya dengan manusia karena kita mempunyai angka konflik sangat tinggi sekali begitu kan. Yang kita tahu memang selama 11 tahun ini yang terjadi adalah angka konflik itu terjadi terkait dengan pertambangan ilegal yang terjadi begitu. Baik. Ya, kita tahu bahwa timah Pulau Bangka itu mempunyai berpenghasilan timah gitu ya. Kita salah satu produsen timah terbesar di dunia begitu. Yang mau nggak mau memang kegiatan penambangan timah, apalagi penambangan ilegal yang dilakukan itu itu merusak habitat yang ada untuk buaya. Karena rata-rata kasus buaya yang kita tangani itu rata-rata tuh pasti buaya itu yang menyerang pasti dari daerah tambang ataupun sungai-sungai yang tercemar. Nah itu yang terjadi. Sementara dunia membutuhkan timah dengan tata kelola yang sekarang kita tahu bahwa sedang terjadi chaos ya gitu ya. Karena timah itu salah satu mineral yang masih dibutuhkan dunia. Itu juga satu sisi yang berbeda gitu. Termasuk juga seluruh peralatan elektronik itu masih membutuhkan partnya, bagiannya dari timah itu begitu. Yang kita spread, yang kita sebarkan ke dunia bahwa saat ini kita menghadapi konflik yang tinggi sekali akibat kerusakan penambangan ilegalnya. Itu yang kita garis bawahi gitu. Karena memang angkanya sangat tinggi sekali, kemudian memicu itu untuk masyarakat tuh terus melakukan penambangan ilegalnya. Sehingga kan kita kan nggak tahu nih penambangan ilegal tuh hasilnya dikemanakan gitu kan. Jangan-jangan kita berpikir yang memungkinkan sekali di dunia ya salah satunya dari Bangka Belitung ini gitu kan ya. Dan kebutuhan dunia tadi kebutuhannya malah kita masih membutuhkan itu untuk smartphone misalnya, untuk laptop, untuk seluruh gadget perangkat elektronik kita itu partnya masih menggunakan timah gitu. Sementara kita menghadapi konflik sangat tinggi sekali di sini gitu. Baik, wow. Jadi ternyata sampai akhirnya muncul lah hal demikian dan aku rasa memang dunia harus tahu. Ya, seharusnya dunia harus tahu dan mempunyai pemikiran dan seenggaknya solusi yang konkret untuk penyelesaian kasus ini. Karena tadi kembalinya adalah korbannya ya masyarakat Bangka Belitung sendiri itu juga kan. Masyarakat yang menjadi korban serangan buaya yang meninggal sudah banyak sekali gitu. Betul, dan sebetulnya dua-duanya terdampak dari satwa liar yang terdampak Ya, dari manusia. satwa liar terdampak, manusia apalagi. Kan kita nggak mau kehilangan nyawa orang gitu kan. Betul. Akibat konflik ini. Betul sekali. Nah, pesan untuk masyarakat sekitar Bang Langka ataupun pemerintah ataupun siapapun lah stakeholder yang ada terhadap konservasi dari satwa liar Bangka Belitung sendiri. Oke. Seperti tadi kita bilang dari awal ya bahwa semua ini butuh action gitu.
semua ini butuh action dan nggak bisa diselesaikan secara seremonial atau di balik meja seperti itu. Jadi semuanya butuh action. Tadi kita yang telah merusaknya gitu manusia, tapi kita yang bisa memperbaikinya. Jadi alam ini butuh manusia untuk kelestarian satwa liar itu butuh manusia juga gitu. Jadi kita yang telah merusaknya kita bisa memperbaikinya. Jadi kita harus memunculkan peradaban yang benar-benar memikirkan lingkungan atau memikirkan kehidupan satwa liar yang mereka berhak hidup di bumi ini, apalagi di Kepulauan Bangka Belitung yang habitat mereka mungkin benar-benar menyempit dan sedikit gitu loh. Jadi kita harus berpola pikir berperadaban gitu. Jadi karena peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan lingkungannya. Kalau kita masih melakukan kerusakan, masih melakukan perburuan segala macam, berarti kita tahu menempatkan posisi peradaban kita itu di mana. Kembali lagi, peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan lingkungan. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah sebetulnya satwa-satwa liar ini bisa hidup berdampingan dengan manusia? Karena setelah dilihat ada beberapa daerah yang ternyata bisa saja hidup berdampingan dengan satwa-satwa ini. Jadi sebelumnya aku pernah tinggal di Australia. Nah, kemarin kita juga ke Amerika itu ada 1 bulan. Jadi karena mereka negara maju, mungkin peradaban mereka sudah segitunya, sehingga kita bisa melihat kelinci-kelinci itu bisa dilihat di ruang dapur kita, di halaman rumah kita, dan rusa-rusa itu bisa berkeliaran di perkarangan rumah kita. Bahkan di Australia itu di Darwinnya itu buaya mungkin terbanyak di dunia untuk porosusnya, tapi untuk kasusnya sendiri itu bisa dikatakan zero terkait konflik atau interaksi negatif buaya dengan manusia gitu. Berarti ini kan kalau kita menjaga lingkungan, menjagakan keberadaan mereka dengan sistem-sistem yang terbaik lah gitu, ini tidak akan muncul istilahnya interaksi negatif atau konflik terhadap satwa liar dengan manusia. Berarti bisa gitu loh, bisa. Jadi tergantung kita yang milih yang mana gitu ya. Wow, ternyata betapa bisa. Indah gitu, betapa indah kita bisa lihat kayak di Australia di rumah kita, belakang rumah kita bisa lihat burung kakak tua sama nuri itu lebih banyak burungnya daripada daunnya. Betul. Dan kanguru lewat-lewat di jalan itu fine. Ya, kalau kita burung kutilang, burung gereja segala macam udah selesai. Kalau ngeliat manusia langsung lari, langsung kabur aja karena takut gitu. Baik, nah Bang Endi terakhir harapan untuk masyarakat Bangka Belitung sendiri dan satwa liar ini, closing statementnya bagaimana Bang? Ya, kalau kita ya tetap masyarakat harus lebih sadar ya tentang keberadaan atau eksistensi satwa liar karena mereka mempunyai fungsi penting. Apa yang mereka lakukan sebenarnya untuk kita juga kembalinya. Mereka menjaga alam ini, alam buat manusia juga sebenarnya. Dan mereka, satu hal lagi adalah mempunyai hak yang sama untuk hidup di bumi. Ketika keseimbangan ekosistem terjadi, kerusakan habitat nggak terjadi, itu semua akan harmoni dan kita bisa berdampingan dengan alam, bisa berdampingan dengan satwa liar. Dan itu yang harus kita jaga. Karena efeknya adalah untuk kita juga dan untuk anak cucu kita nanti gitu. Karena kita tinggal di bumi yang sama. Baik, menambahkan Bang Langkah mungkin? Cukup ya. Intinya kesadaran. Ya, kesadaran yang paling penting. Wow, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini teman-teman. Bisa dilihat bahwa ternyata manusia dan satwa liar ini sebetulnya bisa sekali untuk hidup berdampingan. Dan sangat memungkinkan sekali untuk hidup berdampingan. Dan yang statement-statement yang kita pikirkan selama ini bahwa satwa adalah ancaman, ya ternyata bisa jadi kita sendiri yang menjadi ancaman. Dan terima kasih teman-teman sudah 1 jam membersamai kami di Jendela Inspirasi. Nantikan terus Jendela Inspirasi tentunya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Kalau begitu saya Nadia serta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.